Laut Jawa diceritakan secara naratif bahwa ketiga orang ini selamat dari pesawat mereka yang tenggelam. Sudah berminggu-minggu mereka terombang-ambing di tengah lautan Samudra Hindia yang tidak menunjukkan adanya pulau di dekat sana. Persediaan sudah menipis dan tentu dengan insting bertahan hidup manusia, mereka saling serang satu sama lain. Mereka beku hantam untuk bisa bertahan hidup dan menduduki pelampung tersebut, dan setelah pergulatan mematikan itulah menyisakan satu orang yang selamat. Kita sebut dia Paijo. Paijo sudah pucat karena tak ada lagi persediaan makanan di pelampungnya. Tiba-tiba datang sebuah kapal yang menghampiri pelampung Paijo dan langsung mengangkutnya ke dalam. Dalam keadaan lemas tak berdaya, sayup-sayup Paijo mendengar bahwa orang di kapal tersebut mengatakan tak ada lagi yang selamat. Mungkin maksudnya ya orang dari pesawat Paijo, guys. Nah, di sini nama kapalnya adalah Ombak Penari. Sangat Indonesia sekali, bukan? Paijo lalu sadar dan dihampiri oleh seseorang bernama Montgomery. Sepertinya dia dokter. Montgomery juga memberitahu kalau Paijo sedang di kapal Ombak Penari. Paijo lantas mengatakan bahwa pesawatnya jatuh dalam perjalanan menuju Jakarta. Tujuan Paijo ke Jakarta sendiri adalah dalam misi perdamaian sebagai petugas dari PBB. Wah, menarik juga, guys. Paijo lalu meminta radio untuk menghubungi rekannya, tapi Montgomery bilang tak ada radio di kapal itu. Tapi Montgomery akan membawa Paijo ke Timor. Bisa jadi Timor Leste ini maksudnya, guys. Tak lama kemudian, kapten kapal datang dan bicara Indo dong. Oh, you'll like it. Orang ini, kamu ini orang kulit putih, atau saya tidak bawa ke timur. Tahu, bayar sekarang. Kapal berlayar dan setelah sekian waktu sampailah di sebuah pulau. Bejo lantas bilang mereka sedang di mana dan Montgomery mengatakan jika itu adalah Pulau Moro. Memang ada perubahan rencana dari sebelumnya di mana Montgomery bilang akan membawa Paijo ke timur, guys. Tapi Montgomery bilang ya 2 hari lagi deh dia akan coba kontak lewat radio untuk menghubungi rekan Paijo di Jakarta. Paijo lalu nurut-nurut aja dan ikut turun daripada harus bertahan di kapal Ombak Penari dengan awak kapal yang katanya Montgomery sih yang nggak jelas. Mereka turun dengan membawa sekandang kelinci. Di sana Montgomery mengatakan bahwa memang ada penduduk di pulau itu. Kendati Pulau Moro dulunya sudah didatangi pekebun dari Belanda untuk menanam kopi di sana. Tak lama setelah mengendarai jeepnya, Montgomery dan Paijo sampai di sebuah kandang kelinci. Sepertinya memang Montgomery ini sudah beberapa kali ke pulau itu karena punya kandang dengan kelinci yang jumlahnya lumayan, guys. Tapi dibilang penyayang binatang nggak juga sih Montgomery ini. Coba simak ini, guys. Never been very good with animals. Oh. Tapi dari kejauhan dari dalam semak-semak ada yang memantau mereka ini. Waduh, siapa ya? Mereka lantas melanjutkan perjalanan lagi. Tak lama kemudian, Montgomery dan Paijo sampai di sebuah camp yang bisa dibilang cukup terawat dan terdapat antena radio. Hal penting yang diinginkan Paijo untuk bisa pulang. Mereka turun dan Montgomery mengatakan agar Paijo menunggu saja dan dia akan pergi sebentar. Paijo tentu saja mencoba berkeliling melihat-lihat dan menemukan beberapa penghargaan yang dimiliki oleh Dr. Moro. Sepertinya dokter yang punya jasa untuk pulau tersebut. Dia lalu tiba-tiba melihat seorang wanita sedang menari di sana. Paijo tak akan melewatkan kesempatan itu. Wanita itu kaget dan Paijo langsung meminta maaf. Dia bilang hanya menonton saja dan memperkenalkan diri kepada wanita itu. Ternyata wanita tersebut adalah putri dari Dr. Moro, guys. Tiba-tiba saat masih enak-enaknya ngobrol, Montgomery nongol dan memotong pembicaraan Paijo dengan putri Dr. Moro. Montgomery meminta Paijo ikut untuk memperlihatkan di mana Paijo akan menginap hari itu. Sembari berjalan itulah, Paijo penasaran akan keberadaan Dr. Moro yang dia kira sudah mati. Montgomery bilang kalau Dr. Moro masih hidup dan ada di pulau tersebut. Namun memang Dr. Moro adalah orang yang gila akan risetnya soal hewan. Tapi dia tidak menjelaskan secara rinci apa maksudnya. Paijo lantas bertanya sudah berapa lama Dr. Moro ada di sana. Montgomery mengatakan jika sang dokter sudah 17 tahun berada di pulau itu. Dan kalian pasti penasaran Montgomery ngapain di sana, kan? Ya, dirinya sebenarnya belum lama-lama banget di sana. Dia sendiri adalah seorang publikator yang membantu Dr. Moro dalam risetnya. Tapi sudah lama kerjasama tersebut berhenti. Alasannya pun tidak diberitahu. Memang ada gelagat yang aneh sebenarnya, guys. Paijo kemudian diperlihatkan kamarnya. Dia bilang tak akan lama-lama di sana agar tidak merepotkan. Setelah radio diperbaiki dan dia bisa menghubungi rekannya di Jakarta, dia akan pergi. Montgomery keluar dan malah mengunci pintu kamar Paijo. Paijo panik dan bilang, ada apa ini? Montgomery hanya mengatakan jika itu demi kebaikan Paijo sendiri. Malam hari tiba. Paijo yang tak tahan mencoba mencari cara untuk membuka pintu kamarnya. Dengan sedikit keahlian maling yang dia miliki, pintu berhasil terbuka. Paijo keluar dalam kesunyian malam. Dia sempat melihat ada seseorang duduk di sana. Siapa ya, guys? Dia lalu lanjut menuju ke sebuah ruangan karena terdengar ada suara aneh di sana. Putri Dr. Moro sempat melihat Paijo berkeliaran di malam hari itu. Paijo masuk ke sebuah tempat yang aneh sekali. Tempat tersebut seperti pusat eksperimen karena ada hewan yang dikurung dan ada beberapa orang dengan pakaian bedah sedang melakukan sesuatu. Paijo semakin mendekat dan dia lalu menyadari itu adalah hal-hal yang sangat aneh dan mengerikan.
Orang-orang tersebut sedang membantu bersalin sebuah makhluk aneh yang, waduh, saya juga bingung menjelaskannya, guys. Paijo dibantu Putri Dr. Moro kabur dari kejaran orang-orang tersebut. Saat sampai di pantai, mereka juga terpergok dan terpaksa berlari lagi. Semakin ke dalam hutan, hewan-hewan di sini makin aneh. Monyet di sana tidak selayaknya monyet pada umumnya, guys. Mereka semakin lari dan lari sampai bertemu dengan monyet berbentuk manusia bernama Asasimon. Putri dari Dr. Moro lalu menunjukkan tangan dari Paijo dan bilang bahwa Paijo ini berjari 5, sama seperti Asasimon. Nah, kalau dugaan saya, Asasimon ini dulunya juga manusia. Apakah dia korban eksperimen di Camp Montgomery ya, guys? Dan apakah seluruh penduduk di pulau itu adalah hasil eksperimen? Soalnya Putri Dr. Moro pun wajahnya mirip kucing, tidak 100% kayak manusia normal. Coba deh kalian perhatiin lagi. Putri Dr. Moro lantas meminta bantuan Asasimon untuk bertemu Sire Delau. Nah, ini siapa lagi? Saya belum tahu. Asasimon lalu membantu Paijo dan Putri Dr. Moro, guys. Mereka sampai di sebuah perkampungan yang dipenuhi oleh manusia-manusia kera. Asasimon lalu membawa Paijo dan Aisyah, saya baru googling namanya siapa tadi, guys. Nah, namanya Aisyah, ke sebuah ruangan bawah tanah. Di sanalah Sire Delau sedang berkhotbah mengenai keadilan dan hukuman. Aisyah langsung memanggil Sire Delau dan meminta bantuan untuk menyelamatkan Paijo dari sana. Entah kenapa alasan jari Paijo yang berjumlah 5 selalu jadi alasan Aisyah agar bisa menyelamatkan Paijo, guys. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba seluruh orang terdiam saat sang ayah datang. Nah, siapa lagi sang ayah ini ya? Ternyata Montgomery memang bekerja dengan sang ayah. Saya tebak inilah Dr. Moro itu, guys. Dia datang bersama Montgomery untuk menjemput Paijo yang kabur semalam saat melihat eksperimennya. Dengan penuh ketakutan, Paijo tidak bisa melakukan apapun. Tapi tiba-tiba Dr. Moro meminta Montgomery memberikan pistolnya pada Paijo yang membuat Paijo langsung menembakkannya dan menyuruh semuanya diam. Dan saat itulah Dr. Moro bisa mengatur seluruh manusia monyet di sana dengan alatnya. Wih, dan bener, guys. Dr. Moro lantas meminta Paijo tenang dan akan membawanya kembali ke camp. Scene langsung berubah ke camp di mana sudah ada beberapa manusia berbentuk aneh. Saya kalau jadi Paijo juga shock berat melihat hal seperti itu. Paijo lalu meminta penjelasan akan semua yang terjadi di sana. Dr. Moro hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah hasil eksperimennya selama 17 tahun dan gak mungkin dia jelaskan dalam waktu 17 menit saja. Intinya, semua penduduk yang Paijo lihat itu adalah hewan yang sudah disuntikkan gen manusia. Dan tara, itulah hasilnya. Paijo yang masih geleng-geleng harus mencerna apa yang sebenarnya terjadi di pulau itu dan apa yang dilakukan oleh Dr. Moro. Kendati demikian, Dr. Moro ini gak jahat loh, guys. Dia baik dan ya normal-normal aja. Begitupun dengan manusia-manusia aneh di sana. Malam harinya Paijo bahkan diajak makan malam bersama, tapi dia tentu masih mempertanyakan hal-hal tak masuk akal yang dia alami tersebut. Ya, Dr. Moro santai saja. Dia menganggap Paijo belum terbiasa saja dengan itu semua. Setelah makan selesai, Paijo kembali ke kamarnya karena esok katanya sih akan ada upacara khusus. Paijo tentu saja tidak bisa tidur karena ya gimana, dia harus berada di pulau aneh dengan penduduk yang mempunyai shock berat. Dia terbangun dan berusaha kabur kembali menaiki kapal di dermaga pulau tersebut. Tapi lagi-lagi tak akan semudah itu untuk bisa kabur dari Pulau Moro. Esok harinya upacara dilaksanakan. Ternyata hal ini untuk mencari pelaku yang telah membunuh secara keji kelinci di hutan. Dr. Moro sangat benci jika ada yang membunuh hewan di pulau itu dengan brutal karena mengganggu ekosistem kehidupan. Baik loh Dr. Moro ini, guys, kayaknya. Dan pelakunya sebenarnya sudah diketahui, yaitu Lomai, manusia berbentuk macan yang sempat dilihat Paijo dan Aisyah saat akan menuju ke Sire Delau. Sire Delau sendiri bisa dikatakan sebagai penasihat hukum atau hakim di pulau itu. Nah, tiba-tiba saat Lomai sudah dituduhkan sebagai pelaku, dia malah... Dengan sigap, Lomai ditumbangkan dan malah dibunuh oleh salah satu pembantu Dr. Moro. Sepertinya dia dan Montgomery memang benci Lomai ini, guys. Padahal Dr. Moro tidak mau ada yang dibunuh karena dia sendiri adalah seorang pemaaf dan pengayom warga di pulau tersebut. Upacara selesai, jasad Lomai akan dibakar dan Paijo diam-diam menuju ruang radio untuk menghubungi rekannya. Tapi sayangnya radio di sana tidaklah berfungsi. Memang sedari awal Montgomery sepertinya sengaja membawa Paijo untuk hidup di sana juga. Di sisi lain, rekan Lomai mengambil tengkoraknya dan di saat itulah dia sadar bahwa jasad Lomai terdapat sebuah alat yang selama ini digunakan Dr. Moro untuk mengontrol seluruh penduduk di pulau tersebut agar tunduk padanya. Dan alat ini berusaha dia keluarkan. Waduh. Di labnya, Dr. Moro dan Montgomery setiap hari terus menyempurnakan eksperimennya, guys.
Karena tak ada pilihan lain, Paijo terpaksa harus membiasakan diri dengan semua hal di pulau tersebut sekarang. Hari-harinya diisi ikut Montgomery dan beberapa pembantu Dr. Morrow untuk memantau penduduk di sana, seperti memberi makan dan lain sebagainya lah. Nah, saat itu tiba-tiba rekan Lomai sebelumnya datang. Dia melihat tajam ke Montgomery dan menunjukkan chip yang barusan dia keluarkan dari tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Montgomery sadar kalau Hyena harus segera ditangkap agar tidak kabur, karena jika ketahuan soal chip itu, bisa jadi Hyena akan mempengaruhi seluruh penduduk soal chip tersebut. Wadidaw. Pengejaran terhadap Hyena dilakukan sampai ke pantai dan scene langsung berganti ke malam hari. Malam itu, Paijo dibantu salah satu pembantu Dr. Morrow berusaha menggunakan radio untuk mengkontak rekannya di luar sana. Tapi Montgomery datang dan bilang bahwa perbuatan tersebut sia-sia saja karena untuk apa juga Paijo ingin pergi. Ya, sebenarnya kalau saya lihat Paijo ini ya nggak mau diapa-apain juga guys. Hanya saja memang pola pikir Dr. Morrow dan penduduk di sana yang berbeda dari orang kebanyakan. Tapi kasihan bagi Aisyah yang selalu mempertanyakan dirinya. Apalagi mulut Montgomery yang seperti tidak diajarkan sopan santun, seringkali keblabasan mengatakan apapun yang membuat Aisyah berpikir bahwa dirinya aneh dan mengerikan. Ini yang sering Aisyah pertanyakan kepada sang ayah. Di tengah malam, kawanan liar yang dipimpin Hyena masuk secara ilegal ke camp milik Dr. Morrow. Dr. Morrow kemudian terbangun karena mendengar ada suara aneh di ruangan miliknya. Dan benar saja, saat melihat Hyena dan kawanannya, Dr. Morrow berusaha tenang dan memainkan piano di sana. Tapi dirinya sadar bahwa tubuh Hyena berdarah, ada yang tidak beres. Semakin lama, Hyena mempertanyakan mengapa dirinya berbeda dengan Dr. Morrow. Padahal dia dan kawanan lain harus memanggil Dr. Morrow sebagai ayah. Tapi mengapa mereka berbeda dengan ayahnya sendiri? Dr. Morrow berusaha menjelaskan sembari mencari alat kejut chipnya. Tapi itu semua tidak ada gunanya karena chip di tubuh Hyena dan kawanan lain telah mereka cabut secara paksa. Dr. Morrow panik dan kebingungan. Dan di sanalah ajalnya tiba. That is the... Mengerikan guys. Paijo ikut terbangun dan kaget melihat Dr. Morrow sudah meninggal, disusul Aisyah yang juga datang dengan wajah yang shock. Dr. Morrow lantas langsung dikebumikan dan sekarang bukan lagi perkara Paijo bisa keluar atau tidak, tapi bagaimana mengatasi makhluk-makhluk di sana yang semakin cerdas dan berbahaya. Tengah masa berduka tersebut, Aisyah semakin sadar bahwa ini semua salah dan harus dihentikan. Dia pun meminta tolong kepada Paijo untuk mencari serum yang bisa menghentikan perubahan di lab Montgomery. Dengan serum itulah perubahan di dalam diri Aisyah bisa dihentikan guys. Paijo lantas bergegas menuju lab Montgomery dan bingung karena keadaan lab sudah berantakan, ditambah Montgomery sepertinya juga sudah mulai gila. Dia terus bertanya di mana keberadaan serum tersebut. Di sisi lain, Hyena dan kawanannya berusaha membakar dermaga agar tidak ada yang bisa kabur dari pulau tersebut. Tak lama, Azazello yang sebelumnya sangat setia kepada Dr. Morrow ikut join di kelompoknya. Ya, dari sebelum-sebelumnya, Azazello ini memang mukanya udah ngeselin dan kelihatan jahatnya guys. Sementara itu, Paijo masuk ke lab milik Dr. Morrow untuk mencari serum yang bisa menghentikan perubahan Aisyah. Kendati sulit, Paijo ini terus mencobanya. Montgomery yang bisa dikatakan sudah putus asa malah mencoba menjadikan dirinya seperti Dr. Morrow dan mendatangi ruang bawah tanah penduduk di sana. Dia ini mungkin saja mencoba menenangkan suasana gitu guys. Paijo terus mencari serum demi serum dan malah menemukan sebuah botol bertuliskan namanya. Dia bingung untuk apakah itu. Apakah Paijo sudah diuji coba agar berubah seperti Aisyah? I don't know. Paijo semakin penasaran dan menemukan sebuah dokumen lengkap yang memiliki data dirinya dengan rincian-rincian penelitian yang aneh. Semakin dia cari, dirinya menyadari kalau sepertinya Montgomery pernah membedahnya guys. Balik ke Montgomery lagi yang kedatangan anak buah kesayangannya yaitu Azazello. Tentu saja maksud kedatangan Azazello ke sana adalah untuk hal-hal yang tidak baik semenjak dirinya join ke dalam kelompok Hyena. To kill, Master. Montgomery sudah tewas dan sekarang Hyena sepertinya telah memimpin dan ini menjadi ancaman mengerikan bagi Paijo dan Aisyah, dua orang waras yang masih tersisa. Aisyah sendiri mendatangi Paijo di lab. Paijo langsung saja memberitahu Aisyah bahwa sebenarnya DNA dirinya pernah diambil oleh Dr. Morrow untuk mencari cara menghentikan perubahan Aisyah. Dr. Morrow tahu bahwa eksperimennya sudah melampaui batas dan tidak ingin anaknya menjadi korban. Untuk itulah DNA Paijo diambil. Tapi sayang sebelum penelitiannya selesai, Dr. Morrow sudah meninggal terlebih dahulu. Dan yang lebih mengenaskan, Montgomery juga sudah menghancurkan serum-serum penelitian yang bisa mengobati Aisyah. Saat ini mereka tak bisa lagi melakukan apapun selain mencari cara selamat dari Hyena dan kawanannya. Paijo dan Aisyah kabur menuju ruang bawah tanah untuk mencari Montgomery, sedangkan Hyena sedang membabi buta menghancurkan rumah Dr. Morrow. Sesampainya di ruang bawah tanah, Paijo menemukan Montgomery telah tewas dan tiba-tiba Azazello muncul ke sana. Bukan sambutan yang baik, Azazello langsung memerintahkan menangkap Paijo dan membunuh Aisyah. Fetch!
Paijo dibawa menuju rumah Dr. Moro untuk menghadap Hyena yang sekarang menjadi pemimpin. Di hadapan Hyena, Paijo yang dipercaya memiliki pengaruh berkat dia berjari 5 diminta untuk mengakui bahwa Hyena adalah Tuhan dan pengganti ayah. Maksudnya Dr. Moro, guys. Tapi Paijo menolak dan mencoba mengadu domba Hyena dengan kelompoknya. Paijo bilang jika ayah sudah tidak ada, apakah Hyena percaya jika kawanannya akan setia padanya? Bisa jadi malah mereka akan mencoba membunuh Hyena balik, dan terjadilah pertempuran. Baku tembak terjadi dan ini momen Paijo dan satu asisten Dr. Moro untuk memutarbalikkan keadaan, guys. Hyena berhasil dikalahkan dan dirinya terpojok. Daripada harus mendapatkan hukuman, dia memilih untuk masuk ke kobaran api dan membunuh dirinya sendiri. Esok harinya, Paijo akan pergi. Sudah waktunya bagi Paijo untuk meninggalkan pulau itu dan mencoba mengkontak kembali temannya. Sebelum itu, dirinya berpamitan kepada Sire Delau dan beberapa asisten Dr. Moro yang baik hati. Walaupun sedih, mereka harus melepaskan kepergian Paijo, guys. We have to be what we are. Oke guys, begitu saja film The Island of Dr. Moro yang sangat unik ya. Sampai bertemu di film-film selanjutnya, Gabuters.